Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita belajar. Kembali kita menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu seharusnya dilakukan dari buayan sampai dia kelak ke liang lahat. Selama hayat masih dikandung badan, seorang mukmin hendaklah berlomba-lomba. Sebagaimana kita melihat manusia berlomba-lomba mengumpulkan dunia, berebut harta untuk mendapatkan derajat, harkat, martabat di dunia. Hendaklah seorang mukmin berebut akan mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Hadis-hadis yang kita pelajarin kemarin dan hari ini kita akan mengkajinya lagi. Semoga bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk kepada bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera, berlomba-lomba dalam mengamalkan amal kebajikan. Kita sampai ke hadis nomor 94. Silahkan dibaca. Hadis nomor 94. As-saminu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahu Allahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu imarata illa yawma idin fatasawwartu laha raja'a an ud'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'aqahu iyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu alayka. Fasara Aliyu syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasarah kha. Ya Rasulullah, ala maza uqatilu nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat terjadi perang Khaybar, aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah aku berharap memegang kepemimpinan kecuali pada hari itu saja. Kemudian aku segera berdiri seraya menampakkan diri dengan harapan akulah yang dipanggil oleh Rasulullah untuk memegangnya. Lalu beliau memanggil Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan menyerahkan panji itu kepadanya seraya berpesan, berangkatlah dan jangan menoleh hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ali pun berjalan beberapa langkah kemudian berhenti, tetapi tidak menoleh. Lantas dia berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apa aku harus memerangi orang-orang itu? Beliau menjawab, perangilah mereka hingga mereka bersaksi
bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka telah melakukan hal itu atau bersyahadat, berarti mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka darimu kecuali dengan haknya. Dan perhitungannya terserah kepada Allah. Hadis Rasul, hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Di sini ada sebuah keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita melihat bahwa Nabi SAW pada hari Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di mana Khaybar ini sebuah tempat yang berjarak mungkin 150 km dari kota Madinah An-Nabawiyah, di arah menuju ke Tabuk, menuju ke Syam sana. Daerah ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Setelah habisnya orang-orang Yahudi di kota Madinah, dikarenakan pengkhianatan yang berulang kali dilakukan oleh mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berangkat menuju Khaybar. Dan Khaybar terkenal dengan perkebunan kurmanya yang sangat indah sekali dan hasil panennya yang sangat besar. Berulang kali umat Islam gagal untuk membuka benteng-benteng yang ada di Khaybar. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka di riwayat yang lainnya dengan ucapan la utiyanna rayata ghadan, besok aku akan berikan panji ini. Besok aku akan berikan panji ini kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbullah wa rasulah. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasul. Bukan orang munafik. Kalau mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua orang mengaku hal itu. Tapi apakah Allah cinta kepada dia dan menyaksikan kebenaran cintanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu pada saat itu. Maka pada malam hari itu, karena besok yang akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, Umar mengatakan, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Apakah karena mendapatkan jabatan yang tinggi? Kenapa baru hari itu Umar bin Khattab berharap menjadi pemimpin, menjadi panglima? Kenapa sebelumnya tidak pernah? Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang menjadi pemimpin hari itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, ya. Karena urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, yaftahullah ala yadayh. Allah akan memberikan kemenangan di tangan dia. Artinya akan memberikan sesuatu yang indah buat umat Islam. Akhirnya pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Kemana Ali bin Abi Talib? Gak kelihatan Ali pada waktu itu. Qalu ya Rasulullah, innahu yashtaki aynai. Wahai Rasul SAW, Ali sakit mata, sehingga dia tidak datang. Matanya sakit. Fada'a bihi, maka dipanggil Ali bin Abi Talib. Setelah datang, didoakan. Fabasaqa fi ainih. Rasulullah SAW meludah dengan ludah yang sangat lembut sekali di mata Ali bin Abi Talib. Maka ketika itu Ali sembuh dan diberikan pedang, bendera atau panji itu kepada Ali bin Abi Talib.
Lalu Nabi berpesan, imshi wa la taltafit, berjalanlah engkau dan jangan menoleh, hatta yaftahullahu alaik, sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Pesan Nabi jelas, berjalanlah dan jangan menoleh. Kalau kita disuruh dengan perintah ini, banyakkan umat Islam kalau disuruh, kalau dapat qala Allah, qala Rasul, perintah Allah, perintah Rasulnya, dia kadang-kadang bertanya kenapa. Ali radhiyallahu ta'ala tidak banyak bertanya ketika dikatakan imshi, jalan dan jangan menoleh, sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ali jalan. Ketika beberapa langkah dia sudah lalui, lalu dia berteriak, walam yaltafit, dan dia nggak menoleh. Dia berhenti sejenak mengatakan, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Atas dasar apa, landasan apa aku memerangi manusia? Supaya kita tahu bahwasanya berperang di dalam Islam, al-jihadu fi sabilillah, di dalam agama kita ini, dia adalah salah satu sarana dakwah menuju kepada Allah. Bukan salah satu sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan salah satu cara untuk memperluas daerah yang dikuasai dia. Enggak. Jelas Rasul SAW mengatakan kepada qatilhum, perangi mereka sehingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka melakukan itu, selesai sudah. Engkau nggak boleh memerangi mereka. Darah mereka jadi terjaga. Nggak boleh lagi, selesai mereka mengatakan hal itu. Harta mereka yang awalnya halal untuk diambil, nggak boleh lagi diambil. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Hak harta, di situ ada zakat ya, yang harus dibayarkan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan perhitungan mereka maka Allah yang akan melakukan. Maka lihat jemaah, bagaimana pada hari itu Umar ingin kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang berebut kepemimpinan, sebagian di antara mereka mengatakan kita ingin kebaikan ya, kita ingin maslahat buat kota ini, buat negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang banyak mereka berebut kepemimpinan untuk kekuasaan, dan kekuasaan untuk mendapatkan harta, dan harta untuk memuaskan nafsu mereka belaka. Ini kebanyakan manusia. Tapi seharusnya seorang muslim berebut sesuatu karena Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Baik, ini hadis terakhir dalam bab berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan masuk kepada hadis, kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab al-mujahadah. Nah, silahkan dibaca. Berapa muli? Dibaca surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, bab al-mujahadah disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan al-mujahadah artinya mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatahu ghairahu, yaitu bersungguh-sungguhnya seorang melawan dirinya
dan melawan selain dirinya. Adapun bagaimana seorang melawan dirinya, dan ini adalah suatu perjuangan yang sangat dahsyat. Jadi kalau bicara jihad yang dahsyat ini adalah jihad memerangi diri sendiri. Karena dia ada pada tempat kita. Dan tidak mungkin kita bisa memerangi musuh-musuh yang di luar diri kita. Kita nggak akan bisa, artinya perang eksternal kalau bicara, kecuali internal kita udah kita selesaikan. Dan perjuangan seseorang melawan dirinya adalah bagaimana dia mengajak dirinya melakukan dua hal. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan. Dan melaksanakan ketaatan ini memerlukan perjuangan. Di mana seseorang harus meninggalkan sebagian kesenangan dirinya. Kayak sekarang nih kita nih, yang pada ngaji, yang pada belajar. Kalau dipikir, lebih enak duduk, makan, ngobrol, cerita sana, cerita sini, tapi hanya kita mau duduk. Kita perangi diri kita. Sebagian kalau kita lihat yang mau sholat malam, dia harus memerangi jiwanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Maka bab memerangi jiwa ini harus berlandaskan keikhlasan. Bukan karena, ya kalau kita melihat ada orang-orang yang diet umpamanya. Dia memerangi keinginan dirinya untuk makan enak. Dia memerangi keinginan dirinya untuk makan es krim umpamanya. Tapi untuk apa? Apakah lillahi ta'ala atau untuk kesenangan dirinya juga? Jadi memerangi dirinya untuk kesenangan dirinya sendiri. Supaya tampil lebih indah tubuhnya, lebih bagus badannya, supaya lebih cantik, lebih enak dilihat orang. Artinya bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita bicara niat di sini ya. Maka Allah katakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, bersungguh-sungguh dia untuk mencari keridhaan kami. Apa balasannya? Lanahdiyannahum subulan. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan kepada dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nih, kalau bicara babel istiqamah, orang banyak tanya gimana supaya istiqamah. Ada orang bertanya bagaimana Ustaz supaya dapat hidayah. Hidayah ini diperjuangkan. Ada yang mengatakan kalau hidayah itu dicari, kalau hadiah datang sendiri. Maka kita diperintahkan kalau ingin mendapatkan petunjuk untuk bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ingat, ayat ini atau penutup ayat ini seperti yang pernah kita baca ketika berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di surah Ali Imran ayat 132 kalau nggak salah, di mana Allah mengatakan الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di ayat itu Allah sebutkan Allah cinta kepada orang-orang muhsinin. Di ayat ini Allah mengatakan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah dengan cara beribadah seakan-akan melihatnya, atau beribadah dalam kondisi kita senantiasa dalam pengawasan Allah, atau yang kedua, berbuat baik kepada manusia. Maka Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, bersama mereka dengan memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka.
Barakallahu fiik. Baik. Silakan dibaca ayat yang kedua. Surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai keyakinan atau ajal datang kepadamu. Subhanallah. Nah, artinya jiwa kita akan terus berusaha menurunkan semangat kita dalam beribadah. Kalau kita bicara iman naik turun, nah, terkadang kita bisa menaklukkan jiwa kita sendiri. Syekh bin Utsaimin mencontohkan umpamanya dalam masalah rokok. Banyak orang yang kalah memerangi dirinya dalam masalah rokok. Orang tuh tahu rokok ini bahaya. Rokok itu membuat kantongnya kering, membuat penyakit untuk jantung, untuk tubuhnya, tapi orang tetap merokok. Ada perjuangan seharusnya, Masya Allah. Afwan jemaah. Nah, ada perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Sampai kapan? Maka disebutkan di sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Bukan sampai pensiun. Kalau orang bekerja, kalau orang itu di sebuah perusahaan sampai dia umur 56 tahun, kadang-kadang dia menanti kapan pensiun Pak, entar lagi insya Allah 2 tahun lagi, 7 tahun lagi. Tapi dalam beribadah kepada Allah nggak ada istilah pensiun. Bahkan semakin tua, seharusnya seorang tatkala mengetahui ajal dia semakin mendekat, dia semakin bersemangat beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nggak ada istilah seorang muslim itu istirahat dalam beribadah. Yang ada, fa'idha faraghta fansab. Kalau selesai dari ibadah yang satunya, lanjutkan. Penuhi waktunya dengan ibadah yang lainnya. Nah, jadi makna yakin di sini adalah kematian, bukan seperti pendapat beberapa manusia. Mereka berpendapat bahwasanya kalau sudah sampai tingkatan keyakinan, ya udah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu zikir lagi, udah gugur kewajiban buat dia. Enggak. Yang dimaksud dengan yakin adalah kematian. Nah, silakan lanjutkan. Surat Al-Mudathir ayat 43 sampai 47. Al-Muzammil dulu. Al-Muzammil ayat 8. Oh, surat Al-Muzammil ayat 8. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa quris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, disebutkan di sini watabattal ilaihi tabtila inqati ilaihi. Udah, putuslah dari semuanya engkau fokus beribadah. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah dalam artian bukan hanya di lisan, bukan hanya zikir yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Naam, itu zikir. Tapi mengingat Allah selalu sehingga kita menjaga agama Allah ini. Ketika hendak berbuat dosa, ingat sama Allah. Ketika hendak bermalas-malasan, ingat sama Allah. Ketika pelit untuk berbagi harta, ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan sini watabattal ilaihi tabtila. Maka dikatakan Maryam al-Batul. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan al-Batul. Dikarenakan dia telah memutuskan segala hubungan
fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Maryam telah diwakafkan oleh ibundanya untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Jadi kita pun hendaklah menjadi pelayan Allah dalam segala kondisi. Ketika seorang mencari harta pun, di situ ada niat buat Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertambah hartanya, ingin bertambah kekayaannya, tapi tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai harta yang dia miliki malah membuat dia lupa sama Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dilalaikan dari disebabkan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Yang ada perintah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Taib. Kemudian Az-Zilzalah ayat 7. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Subhanallah. Nah, artinya bermujahadah, berjuang, bersungguh-sungguh itu sampai dalam hal-hal yang kecil, yang detail, agar kita tidak malas gitu loh. Contoh-contoh yang banyak kita lihat, masalah sampah. Orang kadang-kadang melihat sampah dibiarkan. Melihat ada paku dibiarkan. Ada ranting di jalan dibiarkan. Ada batu yang memungkinkan orang tersandung dengannya, dia biarkan. Karena menurut dia itu amalan yang remeh, amalan yang kecil mungkin. Tapi ada amalan yang besar. Dia mengerjakannya. Allah ingatkan dengan ayat ini. Sekecil apapun yang kau lakukan, seberat zarrah. Zarrah itu artinya semut kecil. Engkau akan melihatnya. Dan bisa jadi yang menurut kita kecil, yang menurut sebagian orang itu kecil, ternyata di sisi Allah besar. Seperti wanita yang pernah kita bicarakan yang memberi minum. Anjing dia kasih minum. Ternyata dengannya dia masuk surga. Seorang lelaki yang melihat dahan atau ranting di jalan, dia pindahkan dan dia akhirnya masuk surga. Maka ini semua hendaklah memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh jamaah dalam beramal. Kita punya kebun di rumah kita punya lahan kosong, tanemin. Niatkan, aku mau nanam nih supaya bisa manfaat lah. Kalaupun nggak dimakan oleh anak-anakku, dimakan oleh burung, dimakan oleh siapa, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik. Di akhir surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusiyal lail. Sulusayil. Nah, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholata wa atuz zakah
wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Nah, Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. nah, Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. subhanallah jemaah. Kita lihat tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah sebuah ibadah yang benar-benar membutuhkan perjuangan yang sangat dahsyat sekali. Salat di masjid berat. Tapi terkadang salat di masjid masih ada semangat. Di situ bertemu dengan teman-teman kita. Di situ kita memang sedang ada urusan. Dapat Qiyamul Lail. Maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Kau mau baca berapa ayat, mau berapa bagian malam yang engkau tahajud di sana, mau 1/3 malam, mau 2/3 malam, lebih atau kurang dari itu. Allah memberikan kemudahan. Artinya berusaha seorang mukmin untuk bangun malam. Kemudian setelah Allah jelaskan adanya orang-orang yang sakit, ya, adanya orang-orang yang safar dalam perjalanan mencari rezeki, yang dalam berjihad yang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Kalian bacalah sesuai yang mudah buat kalian. Tidak memberatkan. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan wa aqimus shalah. Kalian dirikan salat yang wajib. Kalian tunaikan zakat. Kalian berikan pinjaman kepada Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Allah mengatakan li anfusikum. Ini berkaitan dengan bersungguh-sungguh melawan jiwa kita, menundukkan jiwa kita untuk meraih kenyamanan dia di akhirat nantinya. Allah mengatakan tajiduhu 'indallah. Engkau akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajr. Tapi pahalanya tentunya lebih besar, lebih agung pahalanya. 1 Allah lipat gandakan jadi 10. 1000 yang kau berikan bisa jadi 700.000 nantinya. Allah kemudian perintahkan wastaghfirullah. Beristighfarlah, mohon ampun sama Allah. Karena bagaimanapun perjuangan jiwa, kadangkala kita terjebak dalam kemaksiatan. Kadangkala kita kembali berbuat dosa. Kadangkala kita melakukan kesalahan. Maka tugas seorang hamba beristighfar, mohon ampun sama Allah, dan tidak putus asa. Karena biasanya orang yang bersungguh-sungguh kemudian dia terjebak dalam dosa yang ditakutkan, akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah.
Maka Allah katakan wastaghfirullah innallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Baik, ayat yang terakhir yang di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 273. Nah. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya ada orang-orang yang mengikat diri mereka untuk berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang fakir. La yastati'una darban fil ard. Itu orang-orang ingin berjihad tapi nggak punya harta. Orang-orang bodoh mengira mereka adalah orang-orang kaya. Jadi itu ada sahabat-sahabat Nabi, disebutkan jumlah mereka hampir 400 orang dari kalangan muhajirin. Mereka telah mewakafkan diri mereka untuk belajar Al-Quran, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa ikut dalam perdagangan, perjalanan safar untuk berdagang. Mereka nggak bisa karena mereka sudah mewakafkan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan berjuang di jalan Allah. Dan orang-orang bodoh yang nanti tidak tahu dengan kondisi mereka, dianggap mereka ini orang-orang kaya. Dilihat, Masya Allah, berangkat perang lagi nanti, kemudian ngaji lagi, belajar lagi. Dikira mereka adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah minta-minta. Mereka mencukupkan diri dengan penghasilan mereka. Tapi kelihatan tanda-tanda kalau mereka adalah orang-orang yang sedang susah. Dalam kondisi mungkin kita lihat pakaian mereka, ya, ketawaduan mereka, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta kepada orang sambil bersumpah-sumpah. Bahkan mereka sama sekali tidak minta. Lalu Allah menganjurkan kita untuk berinfak. Berinfak memerlukan perjuangan. Kita bicara jihad. Jihad itu bukan hanya dengan jiwa, tapi dengan harta. Dan orang-orang terkadang berat untuk mengeluarkan hartanya. Dia sedang berperang, memerangi dirinya sendiri. Maka Allah sebutkan, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apa saja kebaikan yang kalian infakkan, Allah tuh Maha mengetahuinya. Walaupun tidak diketahui oleh orang yang menerima. Apalagi sekarang kita bisa bersedekah dengan transfer, nggak ada orang tahu. Atau kita bisa sedekah di masjid, memasukkan sesuatu di kotak amal tanpa ada yang melihat. Atau apa saja yang bisa kita lakukan, di mana orang-orang tidak tahu dengan kebaikan yang kita lakukan. Allah tuh tahu. Dan Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang kita kerjakan. Maka babnya babul mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh memerangi jiwa kita, memerangi syaitan, memerangi musuh. Yang ini semuanya memerlukan keyakinan.
memerlukan pengorbanan dari seorang hamba. Baik, kita akan masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitabnya ini. Silakan dibaca hadis yang pertama. Hadis nomor 95. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la ini نعم تفضل تفضل وإن سألني wa in sa'alani a'taituhu wa la ini sta'adzani la u'idannahu rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa-apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, dan sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dalam hadis qudsi ini disebutkan tentang proses bagaimana memerangi jiwa kita. Di awal hadis dijelaskan tentang bagaimana Allah Jalla Jalaluh membela kekasih-kekasihnya. Siapa sih kekasih Allah? Maka di sini disebutkan setelah itu bahwasanya kalau ada orang mengaku-ngaku kasih Allah tapi tidak melewati proses yang disebutkan di sini. Yang pertama yaitu mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib. Ini proses harus dilewati. Engkau ingin menjadi wali Allah, maka kerjakan yang wajib-wajib. Setelah menyelesaikan yang wajib-wajib, ini perlu perjuangan diri kita, jemaah, melaksanakan kewajiban kita. Kita perlu energi, kita perlu waktu, kita perlu harta melaksanakan kewajiban kita. Kalau bicara harta, umpamanya seorang ketika bersedekah, seorang ketika berangkat haji, ada yang harus keluar ratusan juta. Mungkin sebagian berpikir kalau uang itu dipergunakan untuk bisnis atau usaha. Tapi dia memerangi diri dia dengan melaksanakan yang wajib-wajib. Setelah yang wajib tuntas di sini, dia naik lagi memerangi jiwanya untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, an-nawafil. Awalnya hanya sholat 5 waktu. Awalnya hanya umrah yang wajib saja, hanya haji yang wajib saja. Awalnya hanya puasa yang wajib saja. Tapi kemudian dia berusaha untuk naik ke jenjang selanjutnya. Dalam urusan dunia kita lihat orang-orang berjuang untuk itu. Untuk menjadi wali Allah. Untuk menjadi orang yang cintai Allah. Kita lihat orang yang baru masuk menjadi polisi, menjadi tentara, yang masih perwira rendah, atau kemudian naik lagi sampai menjadi Kapolri, sampai bintang 4. Dia berjuang untuk mendapatkan hal itu.
Tapi sayangnya perjuangan itu akan berakhir dengan kematian. Mati selesai. Bukan mati ya, pensiun. Pensiun selesai. Jenderal bintang 4 pensiun habis sudah. Sedangkan di sini, ini orang berjuang dengan melaksanakan yang sunnah. Dia tambahi sholatnya dengan yang sunnah, dia tambahi puasanya dengan yang sunnah, dia tambahin zakatnya dengan yang sunnah, dia tambahin hajinya dengan yang sunnah. Dia wakaf hartanya, dia bangun masjid, hal-hal yang sunnah dia lakukan sampai aku mencintai dia. Allah yang mencintai orang ini. Kalau sudah dicintain Allah, maka selesai urusannya. Dia akan menjadi pendengaran Allah. Artinya yang dia tidak akan mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhoi Allah. Allah yang akan mengarahkan dia. Dia tidak akan melihat kecuali sesuatu yang diridhoi Allah. Dia tidak akan berbicara kecuali dengan bimbingan Allah. Dia tidak akan menggerakkan tangannya kecuali dengan bimbingan Allah. Dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan taufik kepada dia, istiqomah di atas jalan Allah. Jadi, kalau bicara menjadi waliullah, yang akan Allah berikan pertama, orang ini akan istiqomah kalau dicintai Allah SWT. Istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Setelah Allah berikan istiqomah kepada dia, ini karomah yang lainnya. Kalau berdoa, Allah kabulkan. Doanya mustajab, ya. Kemudian kalau dia minta perlindungan sama Allah, Allah kabulkan, Allah kasih perlindungan kepada dia. Tapi yang terutama menjadi waliullah adalah dibimbing Allah untuk senantiasa taat. Untuk istiqamah di atas kebenaran. Karena ada sebagian orang berpikir jadi waliullah itu kebal. Jadi waliullah itu bisa terbang. Jadi waliullah itu doanya mustajab. Nah, tapi sejatinya proses yang dilewatin menjadi waliullah, Allah berikan taufik kepada dia istiqamah. Di mana Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya yang senantiasa memberikan kabar gembira kepada dia. Agar dia tidak takut dan tidak khawatir. Jadi ini berkaitan dengan berjuang melaksanakan yang wajib, kemudian berjuang melaksanakan yang sunnah. Sampai kapan melakukan itu? Mungkin ada yang berpikir, sampai kapan Ustaz? Capek, lelah, sampai mati. Tadi ayatnya sudah kita bacakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya sampai kematian itu tiba. Barakallahu fiik. Maka ingat, yang wajib baru yang sunnah. Dan ini menuntut, hadis ini menuntut kita untuk belajar. Untuk sekarang kita ngaji nih. Ada orang yang mencukupkan belajar ilmu, Ustaz, anak pokoknya tahulah tauhid, tahu sholat 5 waktu, puasa, selesai. Tapi ada yang enggak, Anda mau nambah lagi ilmu Anda. Seperti yang kita lakukan hari ini. Maka ingat, yang harus dilakukan seorang muslim adalah belajar. Sehingga dia tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh. Awalnya dia tinggalkan yang haram. Setelah yang haram dia tinggalkan, dia berusaha meninggalkan yang makruh. Setelah yang makruh dia tinggalkan, dia berusaha untuk meninggalkan sebagian yang halal. Karena menurut dia takut mengambil waktu dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Meninggalkan sebagian yang halal untuk lebih fokus beribadah. Karena takut yang halal menyeret dia kepada yang makruh menyeret dia kepada yang haram. Barakallahu fiik. Baik. Tafadhal lanjutkan hadis 96. Bismillah. Athani an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarmi'u an rabbihi azza wa jalla qala iza taqarraba abdu ilayya shihran taqarrabtu ilayhi zira'an wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa iza athani yamshi ataituhu harwa ala ta rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan dirinya kepada satu hasta.
Jika dia hambaku mendekatkan diriku kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Jika dia hambaku mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini perjuangan hamba di sisi Allah. Asalkan dia mau berjuang, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari dia. Ini hadis qudsi lagi. Allah mengatakan, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Kalau ada seorang hamba yang mendekatkan kepadaku satu jengkal, artinya dia beramal yang nggak banyak. Dia berusaha untuk dekat sama Allah. Ternyata Allah malah dekat sama dia. Kalau dia sejengkal, Allah akan lebih dekat sama dia satu zira'. Kalau amalan dia satu zira', dia mendekatkan diri dengan beberapa amalan satu zira', Allah akan lebih dekat sama dia. Artinya balasan yang Allah berikan, kedekatan Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin melangkah satu jengkal, Allah itu mendekat sama kita. Lebih dekat dari kedekatan kita kepadanya. Jadi usaha yang sedikit, jangan pernah diremehkan. Tapi yang diperlukan seorang hamba adalah memerangi dirinya. Sampai ketika wa idza atani yamshi ataitu harwala. Kalau hambaku ini datang menjumpaiku berjalan kaki, nggak cepat dia menuju Allah, lambat dia berjalan kaki, Allah akan berlari menuju kepada dia. Dan sejatinya kita ketika mendatangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, hendaklah bersegera. Bahkan Allah mengatakan fafirru ilallah. Kalian larilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun kita jalan, Allah menyambut kita. Allah akan dekat kepada kita. Maka berusaha seorang hamba untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tentunya yang wajib dulu. Amalan-amalan kebajikan dia laksanakan. Walaupun sedikit, jangan berkecil hati. Ada sebagian yang mengatakan, ya Ustadz, anak hanya bisa sedekah mamanya 2.000, Allah akan kasih lebih banyak. Anak hanya bisa sholat sunnah, umpamanya yang anak jaga sholat duha sama sholat witir, Ustadz, sholat sunnah yang lainnya belum bisa. Insya Allah engkau berjuang lagi, nanti Allah akan lebih dekat lagi kepadamu. Allah kasih karomah buat dia dengan istiqomah di atas ketaatan ini. Yang awalnya witir 3 rakaat, Allah bisa kasih dia jadi 5 rakaat. Terus dia 5 rakaat dia jalankan, dia perjuangkan. Nanti Allah tambah lagi jadi 7 rakaat witir dia. 9 rakaat, akhirnya dia 11 rakaat. Begitu pula sholat duha. Begitu pula sodakohnya. Awal perjuangan dia sodakoh anaknya 2.000. Kemudian jadi 20.000. Kemudian jadi 200.000. Kemudian jadi 2 juta, 20 juta, 200 juta. Terus seperti itu. Allah akan membimbing kita. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Yang penting, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan kepada dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Orang-orang yang berjuang mencari keridhaan kami, Allah akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Taib, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita nanti akan melanjutkan ke hadis nomor 97. Dan silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dimulai dari Ustaz dulu mungkin. Tafadhol. Nah. Iya Ustaz, ini mengenai melawan diri sendiri Ustaz. Ketika ada seseorang yang menzolimi diri kita, lalu misalnya menghina atau mengejek, lalu pada saat itu kita kaget. Reaksi pertama kaget. Bicara atau apa-apa. Ada orang yang memaafkan itu kadang memerlukan waktu untuk bisa memaafkan orang Ustaz. Jadi ini hubungannya antara sabar dengan memaafkan Ustaz. Apakah dengan kasus seperti itu, walaupun yang menghina atau membuli dia tidak pernah mengucapkan maaf, tapi dia mencoba untuk memaafkan, apakah bentuk kesabaran itu termasuk suatu kesabaran Ustaz, dengan diamnya dia walaupun dia kesal, sedih,
Dan dia juga mencoba untuk memaafkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah sebagai seseorang yang memaafkan, Ustaz. Nah, Apakah bisa disebutkan dia itu sabar dan juga memaaf, Ustaz? nah, ya. Subhanallah jamaah. Jadi ini berkaitan dengan berjuang melawan jiwa kita sendiri. Jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa itu selalu ingin menang. Selalu ingin menunjukkan dirinya. Balas dendam ketika dia dizalimi umpamanya. Dan dia bisa melakukan itu. Tapi Allah sebutkan tentang penghuni surga yang udah kita al-kadhimin al-ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya. Dia marah. Dia ingin melampiaskan amarah dia. Tapi karena dia ingat dengan kebesaran Allah dan fadilah yang didapatkan oleh orang yang menahan emosinya, dia tahan emosinya. Dia tidak membalas. Kemudian dia berusaha untuk naik setelah dia menahan emosinya, dia memaafkan itu orang. Wal afina anin nas. Kemudian dia maafkan. Dan ini perjuangan yang besar jamaah. Kenapa? Karena orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dibully, itu punya hak untuk membalas. Boleh dia membalas. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi membalas sesuai dengan kezaliman yang dia terima. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini di surah Asy-Syura ayat 39 ayat 40 Allah mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Tuh orang-orang yang baik adalah orang-orang yang kalau mereka dizalimi, mereka membalas. Artinya dia tidak membiarkan kezaliman itu terus terjadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan buat suatu kejahatan, maka kejahatan yang sama dengan yang dilakukan. Tapi Allah katakan faman afa wa aslah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan dia memperbaiki hubungan dirinya dengan orang itu. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka balasan buat orang ini itu ditanggung Allah. Artinya nggak tertulis, nggak terukur. Kalau pahala sedekah terukur, pahala salat terukur. Tapi pahala memaafkan orang lain, tadi bersabar dulu, kita tidak membalas, kemudian kita memaafkan orang itu, maka balasannya adalah ditanggung sama Allah. Lalu Allah katakan innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak cinta kepada orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang zalim tetap tidak cinta sama Allah SWT. Sehingga jangan berpikir enggak, dia sudah maafkan aku. Kadang-kadang orang merasa bangga dengan kezaliman yang dilakukan. Allah enggak cinta sama orang-orang zalim. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar, yang memaafkan. Jadi kalau dikatakan pada awalnya berat, ya memang berat. Memerangi jiwa ini berat sekali. Maka dibutuhkan pengorbanan. Bahkan kadang-kadang nggak kuat, kita harus sholat. Dibantu dengan sholat, dibantu dengan zikir. Karena keinginan untuk membalas itu ada di diri kita. Tapi kita berusaha untuk menahan diri, untuk mendapatkan fadilah yang besar dan makom yang tinggi. Itu makomul mujahadah. Barakallahu fikum. Nah. Silakan. Kok tidak ada suaranya? Prabu Muli, silakan. Dari Prabu Muli belum, Ustadz. Taib, silahkan dilanjutkan dari Mas Kat. Iya, Ustadz. Mungkin kembali lagi ke bab 9 karena kemarin waktu kita singkat, Ustadz, mengenai bertafakur. Boleh, Ustadz? Ya, silahkan. Iya. Ini mengenai bertafakur, Ustadz. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai keutamaan kita untuk bertafakur ke tempat-tempat, termasuk yang tempat-tempat yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Itu supaya kita mengambil ibrah ya. Nah, tapi saya juga pernah mendengar ceramah, Ustaz. Jadi ketika itu Ustaz bilang, bukan maaf Ustaz, maksudnya ceramah yang lain,
bahwa waktu kita melaksanakan haji ada suatu lembah itu terletak di antara Mina dengan Musdalifah, Ustaz. Lembah itu katanya tempat saat kejadian Ababil, Raja Abraham, pasukan gajah ada di situ, Ustaz. Jadi penceramah menyampaikan bahwa sebaiknya tempat itu kita hindari supaya ataupun kalau bisa kita hindari, kalaupun kita melewati, kita berjalan cepat ataupun berlari. Itu bagaimana Ustadz? Apakah yang benar bagaimana ya? Taib. Nama itu namanya, tunggu bentar, namanya Al-Muhassab. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan besok kita akan singgah di Muhassab. Muhassab ini disebutkan tempat fil itu, gajah itu tidak bisa. Tunggu sebentar supaya ana tidak salah. Ya, Al-Muhassab itu tempat fil, gajah yang akhirnya mendapatkan azab. Kalau disebutkan tidak boleh singgah di tempat itu. Jadi yang ada malahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada para sahabat untuk di sana atau tidak singgah di sana. Tapi mungkin jamaah masalah ini nanti akan ada dalamin lagi tempat yang sebenarnya. Kalau bicara Muhassab, tempat di mana Rasul SAW pernah singgah, yang ada larangan memang Rasul SAW ketika pulang dari perang Tabuk itu melewatin kaumnya. Nabi Saleh alaihissalam, di sana Nabi alaihissalam mengatakan kepada mereka, jangan masuk ke tempat itu kecuali kalian dalam kondisi menangis, mengambil ibrah dari sana. Adapun berkaitan dengan mengambil ibrah, berangkat ke tempat-tempat diazabnya kaum yang pernah diazab di sana. Yang pertama, kita memang tidak boleh bertujuan untuk mengunjungi tempat tersebut. Karena kebanyakan orang ketika mengunjungi tempat tersebut adalah hanya untuk rekreasi, hanya untuk melihat gimana tempat mereka, gimana kampung mereka. Tapi tatkala seorang melewatin di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian qul siru fil ardi, kalian berjalan di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kalian lihat bagaimana kondisi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berangkatnya ke sana bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk lihat-lihat. Yang disebutkan tentang tempat di Mekah yang di situ bukan onta, fil atau gajah yang kemudian pasukan Abraha itu dihancurkan, di mana orang-orang akan melewati tempat itu, maka Rasul SAW menyuruh kalau bisa jangan melewat tempat itu. Kalaupun lewat tempat itu hendaklah bersegera. Artinya kalau memang bisa melewati tempat yang lainnya, maka lewat tempat yang lainnya. Namun mengambil ibrah tetap kita diperintahkan untuk mengambil ibrah dari sana. Tapi berkaitan dengan tempat yang tadi ditanyakan, nanti Ana lihat kembali supaya Ana nggak salah jawabannya. Nah, tafadhali. Untuk Prabu Mulih bisa bertanya, Ustadz? Tafadhal. Nah, kalau Afwan untuk di luar tema, apakah? Tafadhal. Kalau Ustadznya bisa jawab, dijawab sama Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Saya dulu pernah dizolimi tetangga, menceritakan saya yang tidak ada buktinya, tapi saya diemin dia, nggak saya tegur-tegur. Itu tuh pas saya belum tahu ilmunya. Sampai sekarang pun masih saya diemin. Itu
Bagaimana Ustadz? Apa saya yang minta maaf? Apa nunggu tetangga itu yang harus ajak bicara? Karena saya dengan tetangga itu sampai sekarang tidak pernah bicara. Mohon sarannya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah jemaah ya. Gesekan itu biasa terjadi dengan orang-orang yang dekat sama kita. Teman kita, sahib kita, tetangga-tetangga kita. Dan biasanya apabila terjadi gesekan, ada satu yang merasa diwalimin. Apa yang harus dilakukan? Kita tuh tatkala ada orang melakukan kesalahan kepada kita, berusaha untuk mencari alasan kenapa dia melakukan itu. Artinya kita cari uzur buat dia. Mungkin dia melakukan itu karena ketidaksengajaan dia. Mungkin dia karena nggak tahu. Sehingga hubungan itu akan selalu menjadi baik di antara kita. Tapi kalau terjadi masalah, sekarang bagaimana tadi disebutkan, sudah tidak lagi bertegur sapa, mendiamkannya, entah berapa lama. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saya lebih dari 3 hari. Nggak boleh, nggak halal itu. Fawqa thalath nggak boleh. Yang paling mulia adalah yang memulai dengan salah. Artinya kalau dia yang salah, tapi kita pun yang mendiamkan lebih dari 3 hari, kita juga salah. Maka tugas kita adalah datang kepada orang itu, kemudian assalamualaikum, ahlan wa sahlan, gimana kabarnya. Hanya perlu mengklirkan suasana. Biasanya orang ini tegang jemaah. Kalau dia nggak suka sama seseorang, orang itu lewat, kita akan merasa sempit dada kita. Maka lepaskan hal itu, datang kepada orang ini. Kalau punya sesuatu, kirimkan ke sana, mulai ucapkan salam, ya mulai bermujamalah, gimana kabarnya, mohon maaf kalau aku mungkin punya salah ya selama ini. Sehingga tadi, seorang muslim naik tingkatannya. Dia sabar, itu sudah makom tinggi. Tapi dia memaafkan, itu makom yang lebih tinggi lagi buat dia. Walaupun dia punya hak umpamanya, tapi yang hak ya, artinya dia mendolimin orang yang mendolimin dia, dia punya hak. Tapi kalau berurusan dengan memboikot dia lebih dari 3 hari, maka tidak diperkenankan. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang lainnya? Ya Ustaz, ini di luar tema juga Ustaz. Mengenai pegadaian Ustaz. Siap. Misalnya si A menggadaikan tanah dan rumahnya gitu kepada si B. Kemudian si A ini meninggal dunia. Dan ahli warisnya sama sekali tidak ada keinginan untuk menebus. Karena ya alasannya mungkin karena mereka takut itu malah jadi sumber permasalahan di antara ahli waris itu. Jadi mereka tidak ingin menebus itu. Nah, itu statusnya untuk si B, apakah itu menjadi hak miliknya dia? Apakah dia boleh menjualnya atau gimana Ustaz? Iya. Jadi yang pertama berkaitan dengan gadai. Gadai itu tetap milik si pemiliknya. Gadai itu milik si A. Ketika A meninggal dunia, maka barang itu menjadi milik ahli warisnya. Tapi kondisi barang ini sedang di tangan orang disebabkan utang. Apa yang harus dilakukan? Kalau ahli warisnya sebagai pemilik, jadi ada perpindahan kepemilikan dengan meninggalnya si A. Maka kalau ahli warisnya tidak mau membayar hutangnya, maka di sini si A memiliki si B pemilik gadai itu punya hak untuk menjual barang itu karena itu kesepakatan gadai. Sejadinya kesepakatan gadai itu kalau umpamanya tanggal sekian engkau nggak bisa bayar, ya udah nanti barangnya aku jual. Itu sebagai jaminan. Maka dia punya hak untuk menjualnya. Tapi sesuai dengan harga pasaran. Umpamanya utangnya 10 juta dan rumahnya dijual 15 juta, maka sisanya diberikan kepada ahli warisnya. Karena itu bukan hak si B, tetap hak ahli warisnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir
Maaf, saya tadi mau memastikan, jadi sisa misalnya tanah itu dijual, kemudian lebih apa yang didapatkan lebih daripada hutang itu harus dikembalikan kepada ahli waris itu ya? Nah, karena milik ahli waris. Artinya haknya kan nggak boleh ambil keuntungan. Pemilik uang ini tidak boleh mengambil keuntungan dari gadai itu. Gadai itu hanya jaminan saja. Sehingga dia wajib mengembalikan sisanya. Kalau kurang dia minta tambahan. Jadi seperti itu. Karena kadangkala gini jamaah, ini pelelangan yang terjadi kadangkala. Jadi ada permainan di pelelangan tersebut. Harga rumah ini sebenarnya 150 juta. Tapi utangnya orang itu hanya 130 juta. Dia jual 130 juta. Yang penting uangnya kembali. Padahal harganya itu 150 juta. Seharusnya dia jual dengan harganya dan kelebihannya diberikan kepada pemilik uang itu. Pemilik barang tersebut sebenarnya. Sehingga tidak ada kezaliman. Sebagaimana pemilik uang itu tidak dizalimi dan dia tidak juga melakukan kezaliman kepada yang pinjam uang tersebut. Udah jelas? Ya, Ustaz. Baik. Khair. Baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Tolong diingatkan tentang masalah yang tadi ditanyakan, belum ana berikan jawaban yang pas. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.